Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailia Rahmadani dan teman saya Nur Tantria Jelita Ratri akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Makki dan Al-Madani. Yang pertama, pengertian Al-Makki dan Al-Madani. Secara harfiah, Al-Makki berasal dari kota Mekah, sedangkan Al-Madani berasal dari kota Madinah. Imam Az-Zarkashi mendefinisikan dengan 3 pengertian. Yang pertama, berkonotasikan pada tempat, bahwa Al-Makki adalah surat atau ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Al-Madani adalah surat atau ayat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, Al-Makki adalah surat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah, sedangkan Al-Madani adalah surat yang turun kepada Nabi setelah hijrah, walaupun turunnya di kota Mekah. Dan yang ketiga, Al-Makki adalah ayat-ayat yang dikhitbahkan kepada penduduk Mekah, sedangkan Al-Madani adalah ayat-ayat yang dikhitbahkan kepada penduduk Madinah. Yang berikutnya, perbedaan Al-Makki dan Al-Madani. Surat Al-Makki dan Al-Madani dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan waktu turunnya, tempat turunnya, dan sasarannya. Dan yang berikutnya, perselisihan ulama mengenai kategori Al-Makki dan Al-Madani. Para ulama antusias untuk menyelidiki surat-surat Al-Makki dan Al-Madani. Mereka sangat memperhatikan Al-Quran dengan cermat, dengan bantuan tema surat, lalu merumuskan kaidah-kaidah analisis terhadap struktur sebuah seruan, itu termasuk Al-Makki atau Al-Madani, ataukah ia termasuk tema-tema yang menjadi titik tolak dakwah di kota Mekah atau di Madinah. Ada 14 yang menjadi perselisihan atau objek dalam kajian para ulama, yaitu 1. Yang diturunkan di Mekah, 2. Yang diturunkan di Madinah, 3. Yang diperselisihkan, 4. Ayat-ayat Al-Makki dan dalam surat-surat Al-Madani, 5. Ayat-ayat Al-Madani dalam surat-surat Al-Makki, 6. Yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Al-Madani, 7. Yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Al-Makki, 8. Seruan dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Al-Madani, 9. Serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Al-Makki, 10. Yang dibawa dari Mekah ke Madinah, 11. Yang dibawa dari Madinah ke Mekah, 12. Yang turun di waktu malam atau di waktu siang, 13. Yang turun di musim panas atau musim dingin, 14. Yang diturunkan di waktu menetap atau perjalanan. Ada 12 surat dalam Al-Quran yang diperselisihkan para ulama,
yaitu surat Al-Fatihah, 2. Surat Al-A'raf, 3. Surat Ar-Rahman, 4. Surat As-Saff, 5. Surat At-Taghabun, 6. Surat Al-Mutaffifin, 7. Surat Al-Qadar, 8. Surat Al-Bayyinah, 9. Surat Al-Zalzalah, 10. Surat Al-Ikhlas, 11. Surat Al-Falaq, dan yang ke-12 Surat An-Nas. D. Karakteristik masing-masing Al-Makki dan Al-Madani. A. Karakteristik Al-Makki. Yang pertama, mengandung ayat-ayat sajadah. Yang kedua, mengandung lafaz kala terdapat dalam separuh terakhir dalam Al-Quran, 33 dalam 15 surat. Yang ketiga, mengandung lafal ya ayyuhan nas dan bukan ya ayyuhalladzina, kecuali surah Al-Hajj terdapat ya ayyuhalladzina, namun jumhur ulama mengatakan makkiyah. Yang keempat, mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran kecuali Al-Baqarah dan dasar-dasar perundang-undangan dan akhlak. Kelima, mengandung kisah Nabi Muhammad dan iblis kecuali Al-Baqarah. 6. Setiap surat yang dibuka dengan huruf muqatta'ah atau hijai kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan. Yang ketujuh, ketauhidan argumentasi terhadap orang musyrik dengan bukti-bukti yang rasional dan ayat-ayat kauniyah. 8. Kalimat singkat, padat disertai kata-kata yang mengesankan dan terdengar sangat keras. B. Karakteristik Al-Madani. Pertama, berisi kewajiban atau saksi hukum dan seruan kepada ahli kitab untuk masuk Islam. Kemudian bentuk ayatnya panjang-panjang. Yang kedua, di dalamnya disebut orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut dan menyikap aib orang munafik dan bahayanya terhadap agama. Yang ketiga, di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Yang keempat, menjelaskan ibadah, muamalah, toleransi, kekeluargaan, damai dan peperangan, kaidah hukum dan perundang-undangan. E. Tujuan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani. Tujuan mempelajari pengetahuan tentang Al-Makki dan Al-Madani diantaranya: pertama, agar dapat dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Kedua, agar dapat membedakan antara ayat yang nasih dengan yang mahsukh bila di antara kedua ayat tersebut terdapat makna yang kontradiktif. 3. Agar dapat meresapi gaya bahasa Al-Quran dan dapat memanfaatkan dalam metode berdakwah menuju jalan Allah SWT dengan pola penyampaian yang berbeda-beda. Yang keempat, kita juga dapat mengetahui sejarah hidup nabi-nabi melalui ayat-ayat Al-Makki dan Al-Madani, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah peristiwa-peristiwa yang menyertainya baik pada periode Mekah maupun periode Madinah. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.